Upahnya Sion dan usaha Allah yang besar. Oleh Victor T. Hotef, pendeta dari Persekutuan Davidian Masehi Advent hari ke-7. Sabat, 24 Mei 1947. Kapel Gunung Karmel, Waco, Texas. Sore hari ini kita akan mempelajari Yesaya pasal yang ke-62. Perkara-perkara yang pertama sekali perlu kita ketahui dari pasal ini ialah apakah ini ditulis terutama bagi umat di waktu ini, ataukah khusus bagi umat di masa kemarin, dan apakah pekabaran yang terkandung di dalamnya adalah untuk diberikan kepada sidang, atau kepada dunia. Untuk menemukan semua perkara ini, kita akan membaca ayat yang ke-11 sebagai berikut. Yesaya 62 ayat 11. Tengoklah, Tuhan telah memberitakan kepada akhir dunia, katakanlah olehmu kepada Putri Sion, tengoklah, keselamatanmu ada datang, tengoklah, upahnya adalah sertanya, dan pekerjaannya ada di hadapannya. Tuhan mengatakan di sini, tengoklah, sudah kuberitakan kepada akhir dunia, bukan kepada sesuatu masa lain di dalam sejarah dunia. Pemberitaan kebenaran Tuhan itu, oleh karenanya, adalah berlaku bagi orang-orang yang hidup di akhir zaman. Kepada merekalah pasal ini dibukakan dari segelnya, dan mereka ditugaskan untuk pergi kepada Putri Sion, yaitu sidang. Oleh sebab itu, Anda tidak dapat memaafkan diri dari panggilan untuk melayani ini. Yesaya 62 ayat 1. Karena sebab Sion tiada aku hendak menahan perdamaian, dan karena sebab Yerusalem tiada aku hendak berhenti beristirahat, sampai kebenarannya terbit seperti cahaya terang, dan keselamatannya seperti lampu yang bernyala. Di sini kepada kita diceritakan bahwa Tuhan akan terus berbicara demikian, bukan untuk kepentingan dunia, melainkan demi untuk sidang, supaya ia akan kelak berdiri pada Gunung Sion bersama-sama dengan anak domba itu, bahwa ia hendak terus demikian, sampai kelak kebenarannya terbit seperti cahaya terang, dan keselamatannya seperti lampu yang bernyala. Pernyataan Tuhan itu mengandung arti, bahwa kebenaran dari umatnya pada waktu pemberitaan pasal ini adalah hanya kelip-kelip, kalaupun ada, dan bahwa keselamatannya pada waktu ini tidaklah seperti sebuah lampu yang bernyala, melainkan adalah seperti terang lampu yang sedang akan padam. Usahanya yang besar adalah, bagaimanapun juga untuk membawakan suatu perubahan besar, kebenaran Kristus akan bercahaya secerah cahaya matahari. Jadi kesimpulannya adalah, tanpa pekabaran tambahan ini, sidang tidak akan pernah mencapai tujuannya, dan siapapun yang bersikap acuh pada panggilan pelayanan ini, akan membawa kematiannya sendiri. Umat Tuhan yang sejati, bagaimanapun, harus bangun dan menerima panggilan ini. Bagi mereka, sebagai sebuah sidang, kata Tuhan. Yesaya 62 ayat 2. Maka segala orang kafir akan menyaksikan kebenaranmu, dan segala raja akan kemuliaanmu, maka kamu akan dipanggil dengan suatu nama yang baru, yang akan ditentukan oleh mulut Tuhan. Kebenaran dari Sion akan disebutkan demikian itu, sehingga segala bangsa kafir pun akan tertarik olehnya, dan semua raja mereka akan tertarik oleh kemuliaannya. Adalah karena alasan ini, sehingga nama dari sidang yang ada sekarang tidak akan cocok baginya pada waktu itu. Sebagai Anda ketahui, pada waktu ini ada beratus-ratus nama gereja di dunia, sesungguhnya, sama banyak nama-nama itu dengan banyaknya paham-paham yang ada. Semua mereka itu diberi nama oleh mulut manusia, dan nama-nama dari masing-masingnya mengandung arti, bahwa ada terdapat gereja-gereja lain yang seperti itu, sungguh pun Allah mengakui hanya satu. Banyak dari nama-nama itu bahkan mengemukakan persaingan ilahi. Sebagai contoh, tidakkah nama-nama, sidang Kristus, dan sidang Allah, membuat Kristus dan Allah sebagai saling bersaing? Apapun nama baru itu akan sepenuhnya cocok dengan sidang dalam kebenarannya seperti yang diproyeksikan di sini. Kita sekarang hidup dalam dunia yang membingungkan. Ada yang dari pihak Paulus dan ada yang dari pihak Apolos, dari pihak Kefas, dari pihak Petrus, pihak Yohanes, pihak Yakobus, bahkan ada yang mengaku dari pihak Allah dan dari pihak Kristus. Orang-orang Kristen berselisih dan bertengkar antar sesamanya, yang satu menentang iman yang lainnya, dan pada waktu yang sama,
mereka berusaha untuk menobatkan dunia yang bukan Kristen kepada Kristus. Betapa gelapnya. Kepada Sidang, yang Tuhan sekarang sedang ciptakan, Ia berfirman. Yesaya 62 ayat 3. Engkau akan juga menjadi sebuah mahkota kemuliaan di dalam tangan Tuhan, dan sebuah tengkuluk kerajaan di dalam tangan Allahmu. Sidang yang diproyeksikan di sini hanya terdiri dari suatu umat yang dituntun oleh roh yang benar, dan namanya yang baru tentunya akan mengemukakan kenyataan ini. Sungguh ajaib, menjadi mahkota kemuliaan Tuhan, dan tengkuluk kerajaannya. Anda pasti tidak sanggup untuk melepaskan kemuliaan ini berlalu dari Anda. Bertindaklah sekarang. Yesaya 62 ayat 4. Engkau tidak akan lagi disebut yang ditinggalkan, dan negerimu tidak akan lagi disebut yang sunyi, melainkan engkau akan dipanggil Hepzibah, dan tanahmu beulah, karena Tuhan telah berkenan akan kamu, dan tanahmu akan bersuami. Karena Tuhan akan berkenan akan dia, dan juga karena negerinya akan dikawinkan kepadanya, maka ia akan dipanggil Hepzibah, dan negerinya beulah. Sidang, di masa yang lalu, telah ditinggalkan beberapa kali, sekali di Mesir, kemudian di Babylon, dan di Roma, dan seterusnya, namun ia tidak akan pernah lagi ditinggalkan, dan negerinya tidak akan pernah lagi ditinggalkan sunyi. Yesaya 62 ayat 5. Karena seperti seorang muda belia mengawini seorang anak dara, demikianlah kelak segala anakmu laki-laki akan mengawini engkau, maka seperti halnya seorang mempelai laki-laki girang hatinya melihat mempelai perempuan, demikianlah kelak Allahmu bergembira karena engkau. Pernikahan menunjukkan suatu persekutuan yang abadi. Jadi, Sidang memiliki janji, bahwa tanah airnya akan kini menjadi miliknya untuk selamanya, dan anak-anaknya, orang-orang yang bertobat, tidak akan pernah lagi berpisah darinya. Yesaya 62 ayat 6 dan 7. Aku telah menempatkan pengawal-pengawal pada semua pagar tembokmu, hai Yerusalem, yang tidak akan pernah berdiam diri, baik siang baik malam, kamu yang menyebut nama Tuhan, janganlah berdiam diri. Dan janganlah memberikan dia berdiam, sampai ditegakkannya Yerusalem, dan sampai dibuatnya Yerusalem menjadi suatu kepujian di atas bumi. Ia telah, bukan akan, menempatkan pengawal-pengawal yang kelak tidak akan pernah melalaikan kewajibannya, siang dan malam. Dan demikian pula kamu yang kini menyebutkan nama Tuhan janganlah berdiam diri, melainkan memuji Dia dan beritakanlah kasih dan kebenarannya yang ajaib. Sekaranglah kesempatanmu untuk membuat kemajuan kerajaannya itu menjadi kesibukanmu yang terutama, perhatianmu yang utama, kesenanganmu yang tertinggi. Sekaranglah waktunya untuk mengatakan, jika aku melupakan dikau, hai Yerusalem, maka biarlah tangan kananku melupakan kelicikannya. Jika kiranya tidak aku ingat akan dikau, maka biarlah lidahku lekat pada langitan mulutku, jikalau kiranya tiada aku membesarkan Yerusalem, lebih daripada kesukaanku yang terutama. Mazmur 137 ayat 5 dan 6. Untuk itu, berdoalah dan bekerjalah. Janganlah biarkan dia diam, sampai ia membuat Yerusalem menjadi suatu kepujian di bumi. Biarlah ini menjadi kesenanganmu, sama seperti engkau adalah kesenangannya. Yesaya 62 ayat 8 dan 9. Tuhan sudah bersumpah demi tangan kanannya, dan demi lengan kekuatannya, sungguh-sungguh tiada lagi aku akan memberikan gandummu menjadi makanan bagi segala musuhmu, dan anak-anak orang asing tidak akan lagi minum air anggurmu, yang telah kamu peroleh dengan usahamu. Melainkan mereka yang telah mengumpulkannya akan memakannya serta memuji-muji Tuhan, dan mereka yang telah mengumpulkannya akan meminumnya di dalam mahligai-mahligai kesucianku. Umat Allah telah dirampas berkali-kali, dan perampasan yang sangat keterlaluan dan tidak masuk akal yang mereka derita, dan masih sedang dilakukan oleh saudara-saudara seiman mereka sendiri. Bagaimana caranya? Dalam setiap langkah maju dari kebenaran, sepanjang sejarah gereja sampai kepada hari ini, orang-orang yang memeluk kebenaran-kebenaran baru yang tidak terkenal, dalam setiap kesempatan telah dikeluarkan dari sidang yang telah mereka bantu dirikan.
Ini dilakukan hanya karena pada satu pihak mayoritas orang-orang yang selalu berkuasa, dan pada pihak lainnya hanya sedikit orang yang terpengaruh kepada kebenaran sekarang, yaitu kepada makanan pada waktunya. Namun, waktunya sudah tiba, di mana semua bentuk perampasan akan berakhir. Bagi mereka yang sedang mengalami pemecatan, nasihat dan janji yang membesarkan hati ini telah diberikan. Dengarlah akan firman Tuhan, hai kamu yang gentar terhadap firman-Nya, saudara-saudaramu yang membenci akan kamu, yang telah melempar kamu keluar demi karena namaku, mengatakan, bahwa biarlah supaya Tuhan dipermuliakan, tetapi ia akan kelihatan bagi kesukaan kamu, dan mereka itu kelak akan malu. Yesaya 66 ayat 5. Yesaya 62 ayat 10. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah olehmu jalan bagi orang banyak, bukalah jalan raya, singkirkanlah semua batu, tinggikanlah sebuah panji-panji bagi orang banyak itu. Dengan memiliki janji-janji yang membesarkan hati ini di depan kita, maka Tuhan kini berulang kali meminta kepada kita supaya pergi dengan tidak usah takut melalui pintu-pintu gerbang Sion, yaitu sidang, di mana kita akan mengatakan, tengoklah, keselamatanmu ada datang, tengoklah, upahnya adalah sertanya, dan pekerjaannya adalah di hadapannya. Sebab itu kita tak dapat melakukan hal lain, selain berjalan melaluinya, karena itulah tugas pemberian Allah kita untuk mempersiapkan jalan bagi umat. Kita harus membangun sebuah jalan raya, sebuah jalan bagi mereka untuk datang kepada terang Allah, dan dengan demikian kepada kerajaannya. Kita harus menyingkirkan setiap rintangan yang menghalangi, dan harus meninggikan sebuah panji-panji bagi umat, yaitu sebuah panji-panji yang dapat dilihat dan diikuti, sementara panji-panji itu memimpin ke depan. Bagaimanakah panji-panji itu? Panji-panji yang harus dilihat dan diikuti oleh orang banyak itu ialah Yesus dalam kebenarannya. Yesaya 62 ayat 11. Tengoklah, Tuhan telah memberitakan sampai akhir dunia, katakanlah olehmu kepada Putri Sion, tengoklah, keselamatanmu ada datang, tengoklah, upahnya adalah sertanya, dan pekerjaannya adalah di hadapannya. Ayat ini, seperti yang kita telah pelajari pada permulaan penyelidikan kita, menjernihkan dua perkara. Pertama, bahwa pasal ini secara pasti berisikan sebuah pekabaran kepada sidang pada akhir sejarah dunia. Kedua, bahwa karena ini membuktikan bahwa pasal ini kini untuk pertama kalinya diungkapkan dan dibawakan ke hadapan kita diutus dengan sebuah pekabaran bagi sidang, dengan jelas menunjukkan bahwa kita telah sampai pada masa akhir zaman itu, masa di mana lembaga-lembaga ciptaan manusia akan berlalu untuk selama-lamanya. Kata-kata tengoklah menunjukkan bahwa kita hendaknya sekarang memperhatikan dan dapat melihat bahwa keselamatan kita ada datang, dan bahwa sementara upahnya ada sertanya, pekerjaannya masih ada di hadapannya. Dan, apakah upahnya itu? Apalagi kalau bukan kehidupan kekal selamanya. Demikianlah kelak akan jadi bahwa buah-buah pertama itu, mereka yang 144.000 itu, hamba-hamba Allah yang akan segera berdiri di atas gunung Sion bersama-sama dengan anak domba, akan pertama-tama diberi upah. Sebagai hamba-hamba Allah, mereka akan meneruskan pekerjaan yang ada di hadapannya, yaitu pekerjaan pengumpulan buah-buah kedua. Inilah pekerjaan yang dikemukakan oleh Yesaya Nabi itu. Maka aku akan menaruh sebuah tanda di antara mereka itu, dan aku akan mengutus orang-orang yang telah luput dari pembunuhan Tuhan itu, ayat 16, dari antara mereka itu kepada segala bangsa, ke Tarsis, ke Pul, dan ke Lut, orang pemanah ke Tubal dan ke Yawan, ke segala pulau yang jauh-jauh, yang belum pernah mendengar kemasyuranku dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, maka mereka itu akan memberitakan kemuliaanku di antara segala bangsa kafir. Dan mereka akan menghantarkan semua saudaramu, bagi suatu persembahan kepada Tuhan dari antara segala bangsa, dengan menunggang kuda, dan dengan kereta-kereta, dan dengan onta yang berpelana, dan dengan keledai, dan dengan binatang yang cepat, ke bukit kesucianku Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan. Seperti halnya Bani Israel membawakan persembahan makanan di dalam bejana yang suci ke dalam rumah Tuhan. Yesaya 66 ayat 19 dan 20. Sekarang pilihannya adalah tergantung Anda.
apakah mengikuti barisan kebenaran Allah pada waktunya, menerima keselamatannya dan mempersiapkan pekerjaan yang berada di depannya, untuk pengumpulan orang-orang sucinya, atau tinggal tersisih dan akan diludahkan. Marilah kita mengambil pilihan yang lebih baik, supaya jangan kita mendapati diri kita kelak dalam kegelapan di luar, di mana akan ada tangisan dan keretak gigi. Yesaya 62 ayat 12. Pada masa itu digelar oranglah akan mereka itu bangsa yang suci, orang tebusan Tuhan, dan engkau pun akan dinamai, yang kekasih, negeri yang tiada ditinggalkan. Jika kita melakukan semua yang diperintahkan oleh Roh Allah kepada kita untuk dilakukan, maka kita tentunya akan dipanggil, bangsa yang suci, orang-orang tebusan Tuhan, yang kekasih, yang tidak ditinggalkan. Dan sekarang, kita simpulkan pelajaran ini sebagai berikut. Pelajaran ini dibuka dengan kata-kata, tengoklah, Tuhan memberitakan kepada hujung dunia, kepada sidang di masa kini. Sidang akan menjadi sebuah mahkota kemuliaan di dalam tangan Tuhan, dan sebuah tengkuluk kerajaan di dalam tangan Allah. Tidak akan lagi sidangnya akan disebut yang ditinggalkan, ataupun negeri mereka akan disebut sunyi. Sebutan-sebutan ini akan diubah masing-masingnya dengan Hepzibah dan Beulah, yang berarti Allah akan berkenan kepada umatnya dan akan negeri mereka, bahwa Allah akan bersukacita karena sidangnya, seperti halnya seorang pengantin lelaki bergembira karena pengantin perempuan. Bahwa Allah telah menempatkan pengawal-pengawal pada semua pagar tembok Yerusalem, mereka tidak akan pernah melalaikan tugasnya. Mereka tidak akan berdiam diri, melainkan mereka akan memuji-muji Tuhan, dan mereka sangat bersemangat untuk berbuat apa saja untuk memajukan kerajaannya. Bahwa Allah telah bersumpah demi tangan kanannya, dan demi lengan kekuasaannya, bahwa ia tidak akan lagi menyerahkan makanan anak-anaknya kepada musuh. Bahwa orang-orang asing tidak akan lagi merampok mereka dari apa yang mereka telah kerjakan, bahwa apa yang mereka kumpulkan, akan betul-betul menjadi milik mereka sendiri, bahwa sidang telah berulang kali dirampok terang kebenarannya. Apabila terang Allah datang kepada mereka, maka musuh-musuh menghalangi terang itu dari mereka, setidaknya untuk sementara waktu. Bahwa kita kini dinasehati supaya mendengar akan firman Tuhan, yang menyebabkan saudara-saudara, sesama anggota gereja, membenci kita, sehingga mereka mengusir kita keluar dari tengah-tengah mereka. Semua ini mereka lakukan dengan nama Tuhan, namun mereka kelak akan malu, apabila ia muncul bagi kesukaan kita. Bahwa kita diperintahkan untuk pergi melalui semua pintu gerbang Laodikea, dan mempersiapkan jalan bagi orang banyak itu, membuka jalan raya, menyingkirkan semua rintangan, meninggikan sebuah standar bagi orang banyak itu. Menunjukkan kepada mereka, bahwa Tuhan telah memberitakan kepada hujung dunia, memberitahukan kepada Puteri Sion bahwa keselamatannya ada datang, bahwa upah dari Dia adalah sertanya, dan pekerjaannya ada di hadapannya. Bahwa orang-orang yang luput dari pembunuhan Tuhan itu, akan diutus kepada segala bangsa dan kepada semua pulau di lautan, yaitu kepada orang banyak yang belum pernah mendengar dari hal juru selamat, supaya mereka akan menghantarkan semua saudaranya ke rumah Tuhan. Sekarang tentunya Anda melihat pahala Sion, dan usaha Allah yang luar biasa untuk menyampaikan kepadamu kebenaran ini. Anda pasti akan melakukan semua yang Anda bisa, supaya dapat luput dari pembalasan Allah, dan bergabung dengan pergerakan anggota-anggota biasa bagi pengumpulan umat itu.